Homili saya sore ini tentang Ia telah bangkit. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam gereja, di bagian selasar, di ruang hanggar, dan juga yang ada di GKK. Setiap tahun kita merayakan Vigili Paskah. Saat gereja mengadakan tirakatan, berjaga menantikan Yesus yang bangkit. Demikian juga sore ini kita hadir bersama untuk merayakan Vigili Paskah. Merayakan Yesus yang bangkit. Saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak. Kapan Yesus bangkit? Kalau enggak tanya sebelah. Kapan? Tanya coba. Bisa enggak? Ada jawaban enggak? Kapan Yesus bangkit? Kapan? Pada hari Paskah? Ya jelas. Namanya bangkit ya. Pas hari raya Paskah. Kapan? Ini soal waktu, kapan? Apakah sore hari, apakah malam hari, apakah pagi hari, apakah siang hari? Yang mana dari 4 pilihan tadi? Pagi hari? Pagi? Enggak. Siang? Enggak. Sore? Enggak. Lah kapan? Enggak kabeh. Masa siang hari bangkitnya? Saya pribadi meyakini, ya. Saya pribadi meyakini Yesus pasti bangkit di malam hari. Siapa yang menjawab malam hari? Cuman sedikit yang lainnya menjawab pagi hari. Enggak apa-apa, enggak didukung sama umat ya, jawaban saya. Ya. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari dalam Injil tadi Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 12. Perhatikan di ayat 1. Ya. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, pekan itu. Mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka ini adalah perempuan-perempuan. Ya, jadi pagi-pagi benar, bahasa Jawanya esok umun-umun. Ya, artinya pagi masih gelap. Mereka sudah pergi ke makam Yesus. Perhatikan di ayat 3. Ya. Setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Jadi ketika sampai di makam, batu penutup itu sudah terguling, lalu mereka masuk. Dan mereka sudah tidak melihat jenazah
Yesus. Kemana jenazahnya? Dicuri orang, kabur. Lihat di ayat 5. Ya. Ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit." Ya, jadi pagi-pagi benar tadi, ya, Yesus sudah bangkit. Ya. Dalam teks asli disebut Yesus sudah dibangkitkan. Artinya kebangkitan Yesus adalah karya Allah. Allah yang membangkitkan Yesus. Bapak Ibu setuju? Allah yang membangkitkan Yesus atau Yesus yang bangkit sendiri? Atau Allah yang bangkit? Yang bangkit siapa? Allah atau Yesus? Benar. Ada nyanyian, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Terus nyanyian itu benar enggak? Benar enggak? Yang bangkit ini Allah apa Yesus? Yesus. Terus nyanyian tadi benar enggak? Secara teologis salah. Menurut saya ya, secara teologis salah. Yang bangkit bukan Allah, tetapi Yesus. Allah lah yang membangkitkan. Salah satu teks dalam kitab suci, khususnya dalam Kisah Para Rasul bab 2. Petrus berkhotbah setelah Pentakosta begini. Kisah bab 2 ayat 23 sampai dengan 24. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia. Perhatikan ini, Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Lalu di ayat 32, Paulus berkata dengan lebih tegas, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Dari kesaksian Petrus ini, saudara, saya yakin bahwa yang bangkit adalah Yesus. Yang membangkitkan adalah Allah, bukan Allah yang bangkit.
Allah yang membangkitkan Yesus. Kembali ke pertanyaan tadi, ya. Jadi Yesus bangkit kapan? Malam hari. Dan ketika pagi-pagi buta, itu Yesus sudah tidak ada dalam makam. Karena ia sudah dibangkitkan. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk merenungkan hal ini. Bahwa Yesus bangkit di malam hari. Dengan demikian, terpenuhi apa yang dikatakan Allah dan dicatat oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 4 ayat 6. Paulus menulis begini, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam gelap akan terbit terang. Malam itu identik dengan gelap. Identik dengan kegelapan atau menjadi simbol kegelapan. Sedangkan Yesus identik dengan terang. Bahkan dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 12. Yesus bilang, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dari dalam gelap akan terbit terang. Dari malam akan bangkit seorang yang datang ke dunia sebagai terang dan mengaku diri sebagai terang dunia, yakni Yesus. Maka Paulus kemudian melanjutkan kalimatnya begini, ia yang juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terangnya. Ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita renungkan. Makna simbolis dari malam itu, kegelapan. Dari gelap akan terbit terang. Dari malam akan bangkit sang terang, yakni Yesus, untuk menerangi dunia, untuk menerangi kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan merayakan Vigili Paskah, pertama, kita bukan hanya diajak untuk memperbarui janji baptis, supaya kita bisa sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus, Dia yang sungguh telah bangkit. Tetapi kedua, kita juga diajak untuk bersyukur atas anugerah dan panggilan sebagai man of Easter, manusia Paskah. Artinya orang yang hidup dalam iman akan Yesus yang telah bangkit.
Yesus yang menjadi terang hidup kita. Kita dipanggil untuk hidup seperti ini. Menjadikan Yesus sebagai terang hidup kita. Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, Yesus yang terlibat dalam kehidupan kita. Dewasa ini ada banyak orang stres, depresi, mengalami banyak gangguan mental. Menurut analisa dan refleksi saya, tolong dikoreksi kalau salah. Orang kebingungan sampai stres karena belum atau tidak mampu menemukan Yesus sebagai terang hidup. Yesus yang hidup, Yesus yang peduli, Yesus yang memberikan terang hidup. Sehingga ketika menghadapi banyak persoalan, tidak bingung, selalu menemukan solusi. Percikan-percikan cahaya itu membantu untuk menemukan solusi. Sehingga tidak stres, tidak bingung, tidak galau. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hayati, kita akui sungguh-sungguh bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Dan mari kita tempatkan Yesus sebagai terang hidup kita. Seperti dalam upacara cahaya tadi, kita menyanyikan Kristus cahaya dunia. Syukur kepada Allah. Dan di depan sana tadi, ya, ketika lilin Paskah dinyanyikan, saya mengatakan, semoga cahaya Kristus yang telah bangkit menghalau kegelapan budi dan hati kita. Semoga demikian. Selamat merayakan Vigili Paskah.